Kalau hari ini kamu membuka video ini dengan tangan gemetar, dengan dada sesak, dengan hutang pinjol yang angkanya sudah tidak berani kamu sebutkan, berhenti sebentar. Tarik napas. Dengarkan aku. Aku tidak akan menghakimi kamu. Karena aku pernah ada di posisi itu. Namaku tidak penting. Yang penting ceritaku. Aku pernah tenggelam dalam hutang pinjol 200 juta rupiah. Dan kalau kamu merasa hidupmu sudah hancur, tolong tonton video ini sampai selesai. Karena ini bukan cerita motivasi kosong. Ini cerita orang yang pernah ingin menyerah, tapi memilih bertahan. Dan sebelum aku lanjut, subscribe channel ini sekarang. Karena channel ini dibuat untuk orang-orang yang sedang berjuang diam-diam seperti kita. Awalnya semua terlihat sepele. Aku hanya butuh uang cepat. Satu aplikasi pinjol. Cair dalam hitungan menit. Aku bilang ke diriku sendiri, tenang, nanti juga beres. Tapi satu pinjol melahirkan pinjol lain. Satu jatuh tempo, kututup dengan hutang baru. Tanpa sadar, aku tidak lagi meminjam untuk kebutuhan. Aku meminjam untuk bertahan hidup. Sampai suatu hari, aku duduk sendiri, membuka semua aplikasi pinjol di HP-ku. Tanganku dingin. Kepalaku pusing. Dadaku sesak. Totalnya 200 juta. Di titik itu, aku tidak merasa miskin. Aku merasa gagal sebagai manusia. HP-ku tidak pernah benar-benar diam. Getaran kecil saja sudah cukup membuat jantungku berdebar. Debt collector datang. Bersuara keras. Mengancam. Menyebut nama keluargaku. Aku malu. Aku marah. Aku membenci diriku sendiri. Pernah satu malam, aku mematikan lampu, duduk di lantai, dan bertanya dalam hati, kalau aku hilang, apa semua ini akan selesai? Kalau kamu pernah punya pikiran seperti itu, tolong dengarkan ini baik-baik, hutang bisa dicicil. Nyawa tidak bisa diganti. Dan di titik terendah itulah, aku membuat keputusan terpenting dalam hidupku. Aku berhenti lari. Aku berhenti pura-pura kuat. Aku ambil kertas, aku catat semuanya. Nama pinjol. Jumlah hutang. Bunga. Legal atau ilegal. Setiap angka seperti menampar mukaku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, aku jujur pada diriku sendiri. Aku berkata, aku hancur hari ini, tapi aku tidak akan mati sebagai pengecut. Kalau kamu masih menonton sampai di sini, itu artinya kamu masih punya harapan. Dan aku ingin kamu subscribe sekarang, karena bagian selanjutnya adalah langkah-langkah nyata yang menyelamatkan hidupku. Hal pertama yang aku selamatkan bukan uang, tapi mentalku. Aku berhenti panik. Aku berhenti membalas chat dengan emosi. Aku belajar bicara pelan, tegas, dan seperlunya. Karena aku sadar, orang yang panik selalu mengambil keputusan terburuk. Aku pisahkan pinjol legal dan ilegal. Yang ilegal, aku berhenti membayar. Bukan karena kabur, tapi karena aku butuh bernapas. Yang legal, aku hadapi pelan-pelan. Aku cicil semampuku. Bukan untuk terlihat baik, tapi untuk bertahan hidup. Aku juga berhenti gengsi. Aku cari penghasilan tambahan. Apa saja. Sekecil apapun. Aku jual barang. Aku terima hidup sederhana.
Aku potong semua gaya hidup palsu. Karena aku sadar, gengsi tidak pernah melunasi hutang. Hari-hari terasa panjang. Tidak instan. Tidak cepat. Kadang aku ingin menyerah. Kadang aku ingin kembali lari. Tapi setiap kali aku lelah, aku ingat satu hal. Hutangku besar, tapi masa depanku jauh lebih berharga. Pelan-pelan, satu demi satu hutang berkurang. Tidak viral. Tidak dramatis. Tapi nyata. Sampai suatu hari, aku sadar. HP-ku tidak lagi menakutkan. Tidurku mulai nyenyak. Aku bisa tersenyum tanpa pura-pura. 200 juta itu tidak hilang dalam semalam. Tapi hidupku kembali sedikit demi sedikit. Hari ini aku berbagi cerita ini bukan karena aku paling sukses, tapi karena aku pernah jatuh sangat dalam. Kalau kamu sekarang sedang terjerat hutang pinjol, ingat ini, kamu bukan orang jahat. Kamu bukan orang bodoh. Kamu hanya sedang salah langkah, dan itu bisa diperbaiki. Jangan menyerah karena hutang. Jangan hancurkan masa depan karena rasa malu. Selama kamu masih bernapas, selalu ada jalan untuk bangkit. Kalau cerita ini menyentuhmu, kalau kamu merasa, aku tidak sendirian, subscribe channel ini sekarang. Di channel ini, kita tidak menghakimi. Kita tidak menggurui. Kita bangkit pelan-pelan, bersama. Aku pernah tenggelam di hutang pinjol 200 juta. Dan kalau aku bisa bangkit, kamu juga pasti bisa.